Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, dari soal ini, susunlah data nilai matematika berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Dari data yang tadi kita tahu bahwa bisa dilihat bahwa data terkecil adalah 63 dan data terbesar adalah 87. Nah, dari data ini kita urutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian setelah urut, kita tentukan rentangnya. Nah, bagaimana rumus rentangnya? Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kita tahu data terbesar adalah 87 dan data terkecil adalah 63. Maka didapatkan nilai rentangnya adalah 24. Kemudian yang ketiga adalah menghitung banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas kita bisa hitung dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, N itu banyaknya data. Di sini kita tahu banyaknya data itu ada 6 kali 9. Ya, 6 kali 9 berarti 54. Maka jika kita substitusikan nilai K 1 tambah 3,3 log 54 akan dihasilkan nilai K 6,7. Maka di sini kita bulatkan menjadi 7. Jadi banyaknya kelas adalah 7. Kemudian yang keempat, menghitung panjang kelas. Panjang kelas rumusnya R dibagi K atau rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, kita dapatkan tadi bahwa rentangnya 24 dibagi 7, maka dihasilkan 3,42. Nah, di sini pembulatannya tetap ke atas untuk panjang kelas. Jadi dibulatkan menjadi 4. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan batas interval panjang kelas. Bagaimana caranya? Yaitu kita sudah tahu panjang kelasnya itu 4, maka dari batas yang terendah yaitu 63 ditambah 4 dikurangi 1, maka dihasilkan 63 tambah 4 itu 67 dikurangi 1, maka hasilnya 66. Maka setelah 66 kemudian 67 ya, 67 ditambah 4 itu 71 dikurang 1, maka hasilnya 70. Setelah 71 tambah 4 kurang 1 atau ditambah 3 hasilnya 74. Kemudian jadi 75. Ini atau ringkasnya ditambah 3 terus ya. 78 tambah 1 79 tambah 3 tadi 82 tambah 1 83 tambah 3 86 tambah 1 87. Kemudian yang terakhir 90. Karena ini sudah sebanyak 1 2 3 4 5 6 7. Jadi banyaknya kelas ada 7. Nah, ini interval panjang kelasnya. Jadi kalau kita ringkas jadi 63 sampai 66, 67 sampai 70. Nah, ini diikutin dengan langkah yang keenam, yaitu buat tabel sementara dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Nah, ini dari mana datanya? Dari yang tadi ya, data yang sudah diurutkan. Jadi 63 sampai 66 kita lihat di sini banyaknya hanya 1, kita pakai turus, maka F-nya 1 ya, frekuensinya 1. Kemudian
67 sampai 70 di sini tidak ada, maka frekuensinya 0. Kemudian untuk 71 sampai 74 di sini ada 1 2 3 1 2 ya, sampai 74 hingga hanya 2, maka frekuensinya 2. Dan seterusnya ini ya, kita buat terus, kita tinggal hitung 75 sampai 78 itu ada 17. Kemudian selanjutnya ada 21, 12, 1. Nah, totalnya harus sama dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 54, maka frekuensi totalnya juga harus 54. Ini butuh ketelitian, silahkan nanti teman-teman untuk menghitung dengan teliti. Kemudian yang ketujuh, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Dari tadi ya, yang terus yang udah dibuat, kemudian kita ringkas menjadi nilai intervalnya dan frekuensinya. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi. Kalau mau dilengkapi, maka nilainya ada frekuensi kumulatif. Kumulatif itu tinggal ditambahkan. Jika ini 1, maka kumulatifnya 1. Kemudian kalau ini 1 dari mana? Ini 1 ditambah 0, masa dihasilkan 1. Yang ini 3 itu 1 tambah 2, 3. Kemudian 20 ini 3 tambah 17. Yang 41 ini 20 tambah 21. 41 tambah 12 hasilkan 53. 53 tambah 1, 54. Nah, ini totalnya harus secara kumulatif akan total sama dengan jumlahnya, yaitu 54. Nah, bagaimana persentasenya? Nah, untuk frekuensi persentase dari F itu tinggal frekuensi F nilainya ini dibagi jumlahnya ya, jumlah totalnya. Jadi 1/54 kali 100%, maka akan dihasilkan ini pembulatan 2%. Nah, yang ini 0/54 kali 100% jadi 0%. Kalau yang ini 2/54 kali 100% hasilnya 4%. Dan seterusnya, ini ya rumusnya. F, nilai F ini ya, FI per F total kali 100%. Nah, untuk persen dari frekuensi kumulatif itu ini ya, sama ya, 1/54 F totalnya dikali 100%, maka ini dihasilkan 2%. Ini masih 1 kumulatifnya, maka tetap 2%. Ini jadi 3/54 kali 100% dihasilkan 6%, dan seterusnya. Nah, akhirnya kumulatifnya 54/54 kali 100%, maka hasilnya 100%. Kemudian bagaimana cara membuat histogram dan poligon frekuensi? Untuk tabel distribusi kita pakai data yang tadi. Maka yang pertama langkahnya adalah tentukan tepi bawah masing-masing kelas interval. Gunakan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah interval dikurangi 5/10 pangkat n plus 1. N itu apa? N itu banyaknya desimal atau banyaknya angka di belakang koma. Nah, dari data ini, dari kelas interval ini kita lihat bahwa angka di belakang koma tidak ada, artinya 0. Maka kita bisa pakai tepi bawah itu batas bawah interval dikurangi 5/10 pangkat 0 tambah 1, maka 5/10 atau setengah. Jadi rumusnya tepi bawah itu batas bawah interval dikurangi 0,5. Nah, di sini kita masukkan bahwa kelas interval yang pertama 63, ini batas bawahnya 63 dikurangi 0,5, maka 62,5. Ini tepi kelasnya, tepi bawah. Nah, kemudian tepi bawahnya untuk kelas interval yang kedua 67 dikurangi 0,5, ini 66,5. Nah, ini 66,5 itu bisa sebagai batas atas untuk kelas interval yang pertama. Dan seterusnya rumusnya tinggal dikurangi 0,5. Nah, di sini yang ini batas atasnya 90 ditambah 0,5, atau yang di sini nanti 91 dikurangi 0,5 jadi 90,5.
tapi ini kita pakai 7 kelas yang udah diketahui dari data yang tadi kita hitung. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan titik tengah kelas interval. Rumusnya apa? Titik tengah rumusnya itu batas atas interval ditambah batas bawah interval dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dari kelas interval ada batas bawah 63 dan batas atasnya 66. Nah, nilai tengah ini rumusnya 63 ditambah 66 dibagi 2, maka akan dihasilkan 64,5. Nah, yang kedua itu 67 tambah 70 bagi 2 hasilnya 68,5. Dan seterusnya, yang terakhir nih 87 ditambah 90 bagi 2 akan dihasilkan 88,5. Nah, ini nilai tengah, ini sangat penting karena nanti untuk membuat poligon ya. Setelah itu gambarkan histogram dengan menggunakan tepi bawah setiap interval sebagai batas yang berhimpitan. Nah, kata kuncinya untuk histogram itu berhimpit antara setiap batang histogram. Poligon digambarkan sebagai garis yang ditarik dari titik tengah batang histogram, dan titik tersebut adalah juga merupakan titik tengah kelas interval. Jadi dari data yang tadi kita bisa membuat histogram dan poligon. Nah, di sini ada contoh ya, bukan data yang tadi, tapi ada contoh. Nanti kalian bisa membuat sendiri. Contohnya jadinya seperti ini. Ya, jadi ini batas bawah, batas atas. Nah, batas ini berhimpit ya, masing-masing berhimpit. Nah, ini adalah histogramnya. Nah, garis ini ya, tengah-tengah jumlahnya, frekuensinya berapa tadi. Nah, ini merupakan poligonnya. Kemudian bagaimana untuk membuat ogive? Ogive ada 2, ogive naik dan ogive turun. Ogive naik disebut juga ogive kurang dari. Nah, ogive kurang dari kita tahu dari data yang tadi, interval dan frekuensinya. Kita buat nilai kurang dari, nah ini ya, batas bawah interval yang pertama 63, maka nilai kurang dari 63 itu 0. Dari sini kita lihat tidak ada ya. Nah, nilai kurang dari 67 ya, berarti nilai yang pertama ini adalah 1. Nah, nilai kurang dari 71 itu, dari 71 ini 0 tambah 1 masih 1 ya. Kemudian yang kurang dari 75 ini berarti 2 tambah 0 tambah 1, nilainya 3. Kurang dari 79 berarti 17 tambah 2 tambah 0 tambah 1, nilainya 20. Kalau kurang dari 83 berarti 21 tambah 17 tambah 2 tambah 0 tambah 1, nilainya 41. Nah, nilai kurang dari 87 ini, kurang dari 57 berarti 12 tambah 21 tambah 17 tambah 2 tambah 0 tambah 1, itu nilainya 53. Nah, kita perlu menambahkan satu lagi, yaitu 91. Jadi nilai kurang dari 91 adalah 54 total semua ini. Nah, ini disebut ogive naik ya. Frekuensi kumulatifnya itu semakin naik. Kemudian yang kelima itu bagaimana cara membuat ogive turun. Kita buat tabelnya dari tabel yang tadi juga. Nah, kalau turun itu berarti dari yang ini ya, nilainya lebih. Kalau tadi kurang dari, ini lebih dari 63. Lebih dari 63 berarti semuanya, totalnya 54. Nah, nilai lebih dari 67. Nah, lebih dari 67 berarti dikurangi 1, tinggal 53. Lebih dari 71, ini karena 0 tetap ya, masih 53. Lebih dari 75, maka ini ya, 54 dikurangi 2 tambah 1, jadi tinggal 51. Kemudian lebih dari 79 itu ada 34. Nilai lebih dari 83 itu ya, lebih dari ini tinggal 12 tambah 1,
13. Lebih dari 87 tinggal 1. Lebih dari 91 sudah habis 0. Nah, bagaimana cara membuat kurvanya? Nah, ini contoh kurva, bukan kurva yang tadi. Nanti yang tadi silahkan buat sendiri. Ini contohnya nanti akan yang naik itu seperti ini ya, kurang dari. Kemudian ini yang ogive turun ya, lebih dari. Kalau yang tadi datanya 54 berarti di sini nanti 54 ya. Kalau yang ini terakhir 54 berarti 54 nya di atas, terakhir 0. Nah, ini titik yang di sini itu pakai nilai tengah. Jadi nilai tengahnya tadi sudah diketahui, tinggal membuat grafiknya. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.